Shalom, selamat pagi. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bisa menyalami saudara-saudari yang ada di sebelah kiri, depan, belakang, sambil mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Kita akan menghadap Tuhan kita. Tenangkan hati dan pikiran kita. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup saya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya, segalanya bagiku hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama. Kita ulang pujian ini, jemaat saja.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan. katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Amin. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita menundukkan kepala kita.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang beribadah bersama. Kami tahu ini semua bukan karena kekuatan atau kebaikan kami, tapi murni karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan terus memimpin hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolong bersihkan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh fokus menyembah Engkau. Jauhkan segala gangguan dan buat kami mengerti apa yang Engkau ingini bagi kami untuk kami dengarkan dan lakukan melalui ibadah kami ini ya Tuhan. Hari ini juga kami akan merayakan perjamuan kudus. Tolong siapkan hati kami Tuhan, biar kami ingat lagi betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap hidup kami dari cengkraman dosa. Ampuni kami kalau selama ini kami sering lupa, lalai dan masih jatuh dalam dosa. Melalui perjamuan kudus ini nantinya kiranya Tuhan menguatkan iman kami supaya kami bisa hidup semakin dekat dengan Tuhan dan semakin setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh ibadah ini kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan turun atas kami dan melalui ibadah kami ini kiranya Tuhan yang berotoritas. Demi nama Tuhan kami Yesus yang hidup, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Sungguh mempesona anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dia hapuskan setiap dosa kita dan saat ini kita menjadi manusia baru. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Kau bahkan hidupku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Katakan sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Semuanya katakan, kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu,
sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku menerima. Oh, sama-sama katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima kehidupanku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian baginya, karena Dia adalah kekuatan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian. Dia Raja atas kita semua. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, bertahta dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Sama katakan, percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan. persembahan pujian dari Pastori.
Amin. Pujian yang sangat memberkati kita. Tuhan selalu ada bersama kita meskipun kita sedang menghadapi badai hidup. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan melayakkan kita karena anugerahnya. Karena anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Sungguh mempesona anugerah Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhan kau sungguh besar di dalam hidupku. Kau sungguh besar, Karyamu sungguh ajaib. karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar.
Kepadamu Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau membuat kami sangat berharga di matamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh melayakkan kami di hati-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, semuanya bukan karena baiknya kami, semuanya bukan karena kuatnya kami, tapi karena kasih sayang-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu akan membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong hamba-Mu, memberikan hikmat-Mu, memberikan otoritas-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, bukan menggunakan kekuatan hamba-Mu, tapi biarlah anugerah Tuhan yang turun atas hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Hamba-hamba-Mu yang sudah siap mendengarkannya, Tuhan berikanlah hati-Mu, Tuhan berikanlah sukacita-Mu, Tuhan berikan kesiapan-Mu, sehingga ketika mereka mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mereka boleh diberkati oleh Engkau, mereka boleh berpegang teguh kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu terus memberkati hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Jam pemberitaan firman ini ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ada kuasa iblis yang tidak senang akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sehati, kami sepikir, kami berdoa dan kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang hadir di tempat ini, sehingga kami bebas untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Yesus yang mengambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada lagi di awal Maret. Kita bisa lalui 1 bulan semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini yang terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika semua sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Supaya tidak membuat kita bosan dan tidak membuat kita ngantuk, maka saya mengajak kita semua membacakannya bersama-sama. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang membawa Alkitab offline, online, atau bisa melihat di layar. Kita lihat di layar aja ya, supaya sama-sama. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka.
Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar sosok yang namanya Nuh, pasti semua sudah bisa membayangkan. Oh, Nuh ini waktunya dulu diberikan tugas untuk membuat bahtera yang besar. Dan ketika itu semua orang boleh menghina akan Nuh, boleh mengejek akan Nuh, karena Nuh terlihat aneh. Dia membuat bahtera di atas gunung. Kira-kira siapakah yang akan menolong Nuh memindahkan bahtera itu ke air atau ke laut? Secara manusia itu tidak menjadi masuk akal. Dianggap Nuh itu orang gila. Akan tetapi Nuh tidak menghiraukan situasinya yang ada. Karena Nuh mendapat anugerahnya Tuhan. Anugerah Tuhan tidak didapatkan siapapun pada waktu itu. Karena waktu itu manusia hidupnya di dalam dosa. Hidupnya di dalam kejahatannya mereka. Sehingga mereka lebih senang mementingkannya sendiri dirinya. Mereka lebih senang menyenangkan hatinya dibanding menyenangkan hati Tuhan. Akan tetapi Tuhan memberikan anugerah yang terbesar kepada satu sosok, yaitu Nuh. Bukan karena Nuh yang memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan sendiri yang berjumpa dengan Nuh, sehingga Tuhan sendiri yang mau bahwa tidak ada orang lain di muka bumi ini selain daripada Nuh yang taat kepada Tuhan. Nuh yang takut akan Tuhan. Sehingga anugerah itu diberikannya kepada Nuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di setiap kehidupan kita, mulai dari lahir sampai sekarang, ada anugerah Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun banyaknya persoalan kehidupan, banyaknya permasalahan, banyak hal yang mengecewakan, banyak hal yang menyakitkan hati kita, tetapi pernah kita mengalami anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Saya bertanya, apakah pernah mengalami anugerah Tuhan? Tidak ada suara. Kalau Bapak Ibu, saya selalu mendapatkan anugerahnya Tuhan di dalam hidup saya.
Sudah selama 20 tahun saya melayani. Kalau dipikir secara manusia, mendapatkan hanyalah persembahan. Dari mana saya bisa hidup di kota Surabaya yang begitu banyaknya tantangan ekonomi yang sungguh luar biasa. Apakah membuat saya bisa bertahan hidup? Tetapi dari ujung kaki sampai ujung kepala, saya selalu diberkati melalui orang lain. Itu adalah anugerah istimewa yang saya dapatkan secara pribadi. Sehingga tidak membuat saya untuk malas melayani. Apapun situasinya saya akan tetap mau melayani Tuhan. Mau dibayar atau tidak pun juga saya tetap melayani Tuhan. Karena saya mendapatkan anugerah itu secara pribadi dalam hidup saya. Saya percaya semuanya pasti mengalaminya. Mungkin waktu sakit, waktu COVID, divonis dokter tidak bisa lagi bertahan. Karena nafasnya sudah habis. Tetapi ketika ada anugerah Tuhan, maka bisa bernafas lagi. Akhirnya bisa hidup. Bisa duduk saat ini. Bisa kita bertemu. Itulah keajaiban daripada Tuhan. Mungkin yang lainnya lagi punya toko. Sepertinya tokonya sepi, tidak ada orang yang membeli. Setiap hari dibuka, kok tetap saja sepi. Tapi suatu kali ada anugerah Tuhan. Tuhan mengutus orang sehingga boleh membeli dengan jumlah yang banyak. Itu salah satu anugerah Tuhan juga. Mungkin juga di dalam kehidupan kita, ada yang mungkin tidak bekerja, bagaimana menghidupi dirinya setiap harinya. Makan, minum, kesehatannya. Tetapi masih sehat, masih kuat. Itu adalah anugerah. Untuk itu kita belajar dengan judul atau tema yang diberikan kepada saya. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kita melihat daripada sosoknya Nuh. Apa yang membuat dia menerima anugerah Tuhan? Yang pertama, karena ada peristiwa yang membuat Allah menyesal. Siapakah yang membuat Allah menyesal? Mungkin tadi kita sudah membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kalau kita membaca akan firman Tuhan ini merupakan keadaan yang sangat-sangat buruk. Di mana pada waktu manusia mengalami kejahatan, bahkan dosa yang merajalela di zamannya Nuh itu ya. Mereka hidupnya terus memberontak kepada Tuhan. Mereka terus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Hal berzina biasa saja, hal mencuri biasa saja, hal memfitnah biasa saja, hal mengambil istri orang biasa saja. Sehingga melihat akan hal itu, Allah sangat muak dengan kejahatannya manusia. Yang saya sebutkan tadi hanya beberapa saja. Tapi begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah melihat dengan matanya sendiri, Allah menyesal bahwa ternyata yang saya ciptakan segambar dan serupa dengan saya. Tetapi mereka telah
mengecewakan saya. Mereka telah mengkhianati saya. Akhirnya, apa yang dilakukan? Allah mendatangkan musibah besar, yaitu terjadinya hujan selama berapa hari, Bapak Ibu? Selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Akhirnya terjadilah banjir yang besar. Kita kalau hujan 1-2 hari saja, mungkin kita tinggal di area banjir. Aduh, hati kita ngelongso. Hati kita sedih, tidak karu-karuan. Atau kita yang mungkin pergi bekerja melewati area banjir pun juga membuat kita tersiksa. Akan tetapi ini 40 hari 40 malam. Bayangkan. Akhirnya terjadi namanya lautan. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata karena tadi di awal saya menyampaikan bahwa Tuhan berjumpa dengan Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh, banyak orang boleh mengejek dia. Banyak orang boleh menghina dia. Banyak orang yang bahkan memberi mungkin suatu label, yaitu gila. Tetapi pada waktu itu karena Allah sudah memberikan janjinya kepada Nuh, maka Allah menepati janjinya. Sehingga Allah menyuruh Nuh masuk di dalam bahtera itu. Bukan hanya Nuh saja, tetapi binatang-binatangnya. Bukan hanya binatang-binatangnya, tetapi ada anak-anaknya juga. Ini mendapatkan spesial. Nuh mendapatkan spesial daripada Tuhan. Mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Karena Nuh tidak menyia-nyiakan. Tidak sia-siakan anugerah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Nuh taat. Nuh mengikuti. Sehingga ketika itu terjadi, Nuh aman. Menikmati akan anugerah Tuhan itu. Semuanya boleh binasa. Siapakah yang binasa? Adalah orang-orang yang membuat kejahatan di bumi ini. Dan bukan hanya orang-orang saja, tapi semua binatang-binatang, semua ciptaan yang berupa tanaman-tanaman, juga semuanya dimusnahkan. Itu karena Allah sangat menyesal dengan perbuatannya manusia yang sungguh tidak beradab di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal demikian. Mungkin kita melakukan kejahatan yang tidak satu orang pun yang tahu. Kita melakukan dosa yang tidak satu pun yang tahu. Kita sebagai lansia, kita sebagai orang tua yang muda, kita sebagai anak-anak muda, anak-anak bahkan bayi, kita pasti melakukan dosa. Nah, apakah dosa itu di hadapan Allah secara pribadi yang saat ini kita lakukan? Mari kita harus cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan sebelum air bah itu menimpa diri kita. Seperti pada waktu zaman Nuh. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini sudah mendapatkan anugerah Tuhan seperti Nuh. Maka Allah melihat kita tidak menyesal. Karena kita sekarang sudah berada di tempat ini memuji Tuhan. Kita berada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti salah satu ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu menjalankan perintahnya Tuhan.
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini pun juga merupakan bukan suatu ketaatan supaya kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan itu atau menghapus dosa kita itu. Bukan. Tetapi karena kita sudah diberikan anugerah keselamatan kepada kita semua, sehingga kita boleh datang duduk di tempat ini untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita alami. Tapi saudara-saudara kita yang masih belum ada di tempat ini, masih belum ke gereja, berarti mereka masih menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Maukah kita mencari mereka untuk bisa menempati kursi-kursi yang ada di tempat ini? Mari kita masing-masing berusaha dengan cara kita masing-masing. Karena ketika kita mau melakukan yang baik untuk Tuhan, maka Tuhan pun juga sangat senang, sangat sukacita melihat anaknya yang taat untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Kita tidak mungkin seperti Nuh yang membuat bahtera yang besar. Tetapi ketika kita bisa juga membuat bahtera yang kecil. Seperti apa? Ya, kita bisa membuat mezbah doa di rumah kita untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita juga bisa mengikutinya ibadah seperti ini. Bisa juga mengikutinya melalui komsel, melalui Zoom, atau melalui offline. Semuanya bisa kita membangun mezbah yang baik untuk Tuhan. Karena dengan mezbah yang kita bangun itu akan menguatkan kita, akan memampukan kita, sehingga ketika badai itu datang menghantam hidup kita, secara kesehatan kita, secara keuangan kita, secara bisnis kita, pendidikan kita, maka kita akan tetap tegak. Karena apa? Kita juga sudah menyiapkannya di dalam hidup kita. Seperti Nuh, orang menganggapnya mungkin orang gila, tetapi dia tetap mengerjakan itu. Nah, saya percaya anugerah Tuhan yang kita sudah dapatkan, pasti juga kita mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Maka Allah akan melihat kita bahwa anakku, aku telah menciptakan engkau, engkau memuji aku. Layakkah engkau? Aku terima. Layakkah engkau? Aku menyayangimu. Jangan sampai Allah melihat kita seperti orang-orang pada zaman Nuh, menyesal karena kita ada di bumi ini. Jangan sampai itu terjadi. Maka jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Cepat kita ambil langkah, bertobat dan datang kepadanya. Poin yang berikutnya, kasih karunia di tengah keadaan terburuk. Dalam situasi yang terburuk, Allah menganugerahkannya kepada Nuh. Nuh bukanlah orang yang sempurna. Sekali lagi, Nuh bukan oranglah sempurna. Dia adalah manusia. Tetapi meskipun Nuh bukanlah orang yang sempurna, tetapi karena Tuhan mendapati Nuh, itu tadi saya bilang apa ya? Taat, setia, dan berpegang teguh pada janji dan perintahnya Tuhan. Sehingga Nuh bisa memperoleh anugerah Tuhan di keadaan yang buruk. Di keadaan yang tidak memungkinkan untuk selamat. Di tengah keadaan yang tidak memungkinkan untuk ada harapan. Tetapi itu terjadi harapan
terjadi anugerah karena ada Tuhan yang ada bersama dengan Nuh. Karena ada Tuhan yang bersama dengan Nuh, maka saya percaya pun juga keadaan apapun yang kita alami, mungkin saat ini yang kita ada di tempat ini duduk, tetapi sebagian tubuhnya ada sakit. Mungkin kita duduk di tempat ini, di dalamnya otak kita banyak beban yang harus kita pikirkan, yang kita tanggungkan. Di pundak kita begitu berat, kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Anak-anak kita yang mungkin sangat mengecewakan, akan tetapi di keadaan kita yang buruk ini, mari bawalah kepada Tuhan. Mengangkat semuanya kepada Tuhan. Mungkin tidak ada satupun yang tahu apa yang kita alami. Hati kita sangat gundah gulana. Sepertinya putus harapan. Tidak ada pertolongan lagi. Buruk seperti pada waktu zamannya Nuh. Tetapi ada kasih karunia untuk Nuh. Maka keadaan kita yang buruk yang saat ini, yang tidak ada harapan, yang mustahil, mari serahkan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena waktu zaman Nuh, di keadaan buruk yang ada, Nuh mendapat anugerah Tuhan. Maka percayalah bahwa kita pun juga pasti tetap mendapatkan anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu, kalau anugerah Tuhan itu merupakan hadiah yang cuma-cuma. Mungkin pernah pergi ke pesta mungkin ulang tahun, selalu membawa kado. Kado itu otomatis yang menerimanya itu membayar atau tidak? Tidak kan? Itu gratis. Hadiah yang kita bungkus dengan begitu cantik, kita berikannya dengan sukacita kepada orang yang menerimanya. Dan orang yang menerimanya pun juga sangat senang karena gratis, tidak membayar. Nah, kita semua yang ada di tempat ini, kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan itu. Hadiah istimewa itu dari Tuhan. Yaitu Dia boleh mengutus anaknya satu-satunya, yang tunggal, datang ke dunia. Lahir. Bukan hanya lahir, hidup. Hidup bukan hidup, tetapi mati. Dan mati juga bukan untuk selamanya, tetapi 3 hari Ia bangkit. Dan membuktikan bahwa itu adalah anugerah istimewa yang Dia boleh lakukan. Seharusnya kita yang layak untuk dihukum. Seharusnya kita yang layak untuk disalibkan. Seharusnya kita yang layak untuk diludahi, diejek, difitnah, dipaku. Kita yang layak untuk mengeluarkan darah, tetapi tidak. Dia mengambil alih semuanya itu karena Dia mengasihi saya dan saudara semua. Maka karena Dia mengasihi saya dan saudara semua, maka tidak perlu ada kata ragu untuk kita datang kepada Dia. Nyawanya saja Dia bisa serahkan untuk kita. Maka untuk penyakit kita, masalah yang kita hadapi, pasti Dia sanggup untuk melakukannya untuk kita. Mungkin saya mengajak kita, biasanya saya kasih afirmasi untuk anak PAUD. Di sini ibu-ibu, bapak ibu bawa jari-jarinya semuanya ya. Semuanya mungkin bisa mengambil jari jempolnya. Mungkin yang paling tinggi. Ya, kalau jari jempol ini saya yang mengajari PAUD, saya menggambarkan sebagai gambaran Allah. Karena saya kadang tidak membawa
Alat peraga saya pasti membawa yang pakaian diri saya aja yang ada. Saya gambarkan sebagai Allah. Punya jari kelingking? Silahkan tunjukkan. Ya, jari kelingking saya menggambarkan sebagai manusia. Sebagai manusia, kelingking ini kita kecil. Sebagai manusia, kelingking ini sangat lemah. Seringkali diabaikan, seringkali tidak ditonjolkan, seringkali menganggapnya tidak berguna. Kita manusia kecil. Tetapi kalau jempol seringkali digunakan sebagai wow, pujian, kamu hebat, kamu bisa. Kalau jempol diangkat pasti semua tersenyum. Wah, untuk saya ya. Nah, pasti ada gairahnya tersendiri. Nah, kita menganggap bahwa jempol ini gambaran daripada Allah. Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Kita manusia kecil. Berarti ketika kita berjalan, Allah di depan kita, berarti dia besar. Kita yang mengikuti dia kecil. Berarti mau tidak mau kita yang kecil, kita mengikuti yang besar, maka kita dibuat menjadi besar. Ada amin? Ada amin? Kalau ada satu pujian sekolah minggu, mengikut Yesus keputusanku. Nah, biasanya saya buat permainan, ada jempolnya, saya gunakan ke kanan kiri. Mengikut Yesus keputusanku. Tetapi jari yang kelingking ini mengikuti. Jadi seperti ini, jari jempol ke kiri, jari kelingking yang kecil mengikuti. Jadi mengikut Yesus keputusanku. Bergantian. Mengikut Yesus keputusanku. Kalau cepat-cepat maka akan menjadi kesulitan untuk menggonta-ganti jari kelingking dan jari jempol. Itu sangat sulit. Kalau saya buat permainan untuk anak PAUD. Nah, kita manusia pun juga melihat realita kehidupan sangat sulit untuk mengikut Tuhan. Padahal anugerah Tuhan itu ada. Tapi selalu saja alasan. Saya kerja, saya capek, ngantuk. Tidak bisa ke gereja. Karena saya sakit, tidak bisa masuk ke persekutuan. Karena saya batuk, saya tidak bisa berdoa. Begitu banyak kesulitan yang kita buat sendiri oleh manusia. Padahal anugerah itu sudah ada untuk kita. Kalau kita mengikuti triknya, kita mampu mengikutinya. Karena Allah kita, pemimpin kita besar dalam hidup kita. Kita yang kecil, kalau kita mengikuti arahannya pasti bisa. Nah, mari kita belajar menerapkannya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah katakan bahwa saya tidak bisa. Tetapi katakan bahwa saya bisa karena bersama dengan Allah. Ya, mungkin ini kelingking mengikuti jempol, kelingking mengikuti jempol bisa dilatih di rumah. Kira-kira persoalan saya seperti ini, saya bisa enggak mengikuti Tuhan? Tetapi tadi saya katakan anugerah Tuhan sudah ada, maka jangan pernah takut. Pasti mampu melewati akan itu. Karena kita bersama dengan Allah, pasti kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Kemudian yang berikutnya, anugerah Tuhan untuk kehidupan kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca salah satu firman Tuhan yang terambil dari Titus. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berbedanya orang Kristen dengan agama-agama lain, yaitu kita mendapatkan anugerah Tuhan. Allah yang berusaha mencari manusia.
Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Bukan karena perbuatan baiknya manusia. Kalau agama-agama lain selalu kamu berbuat baik, apalagi pada saat seperti ini. Berpuasa, berbuat baik, beramal supaya mendapatkan keselamatan. Kalau orang Kristen, tidak. Yesus Kristus sudah diberikannya cuma-cuma kepada kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, sudah diberikan Tuhan untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan kita. Maka dimanapun kita berada, Tuhan pasti mencari. Apapun yang kita lakukan, mungkin bagi manusia tidak ada yang kau tahu, tetapi Tuhan tahu. Makanya tadi saya bilang, bertobatlah termasuk saya. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang istimewa. Maka kita tidak boleh sia-siakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya bersyukur. Yang berikutnya ayat yang saya akan berikan lagi. 1 Yohanes 1 ayat 16. 1 Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita sudah terima. Itu buktinya bukan saya ngarang. Firman Tuhan. Anugerah Tuhan kita sudah terima dengan cuma-cuma. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan? Mari saya ajak untuk menutup. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah berjanji di dalam kehidupan kita bahwa itu tidak sia-sia. Sampai anak cucu kita pun juga pasti akan mendapatkan kasih karunia itu. Karena kasih karunia ada untuk kita semua, maka tidak akan pernah hilang kasih karunia itu di dalam hidup kita. Tidak akan pernah hilang. Kalau sudah dimeteraikan oleh Tuhan, tidak akan pernah terhapus. Ketika kita mengambil komitmen, keputusan bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Satu kali saja ungkapkan itu sudah sorga terbuka lebar-lebar. Dan Allah sudah mencatatnya, sudah dimeteraikannya. Bahwa sekali Yesus sudah dimeteraikannya untuk kita sebagai anak-anaknya. Maka ketika kita mau kemanapun juga, pasti dia akan mencari kita dan menemukan kita. Walaupun kita begitu jahat, begitu buruk, tetapi pasti Allah menemukan kita. Maukah kita ditemukan oleh Tuhan? Saya percaya bahwa kita bukan mau, tapi karena kita memang sudah ditemukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berbangga, kita perlu bersyukur karena kita punya
Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, yang tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian karena kemurahan Tuhan. Biarlah pujian ini tetap mengingatkan kita bahwa kita ada ini bukan karena hebatnya kita ada ini bukan karena kuatnya kita, tapi kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Satu tujuan, yaitu mempermuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian kemurahan Tuhan. Beban apapun yang kita alami, mari serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. kita ulangi refrennya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, Engkau melihat ketika wajah kami menghadap kepada Engkau, ketika tangan kami terangkat kepada Engkau. Begitu banyak Tuhan beban di dalam kehidupan kami. Begitu banyak pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi ajarlah kami untuk selalu bersyukur bahwa anugerah-Mu tetap ada untuk kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami yang sakit, kami mohon jamahan tangan-Mu turun atas kehidupan kami, sehingga kami boleh disembuhkan oleh Engkau. Mungkin saat ini bisnis kami, usaha kami mungkin tidak baik-baik saja. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan, memberikan kami pertolongan sehingga kami boleh ditolong oleh Engkau. Kami boleh diberkati oleh Engkau. Mungkin saat ini kami boleh bergumul mengenai rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau besar di dalam kehidupan kami. Kami bawa persoalan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengambil alih menyelesaikan rumah tangga kami. Saat ini mungkin kami terbeban mengenai biaya pendidikan anak-anak kami. Tetapi kami tahu bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sehingga lewat setiap yang kami alami Tuhan, jangan membuat kami jauh daripada Engkau. Tetapi semua yang kami alami, kami tetap mendekat kepada Engkau. Kami menyerahkan kepada Engkau bahwa anugerah Tuhan itu tetap ada untuk selama-lamanya. Saat ini maupun yang akan datang tidak akan pernah berubah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong akan kami Tuhan, sehingga biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga firman-Mu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu kiranya hidup
sehingga nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan, baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami berada, semuanya biarlah kami boleh menjadi garam dan terang-Mu, menjadikan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kami. Maka kami percaya ketika Yesus Engkau datang kembali yang kedua kali, Engkau akan menjemput kami dan Engkau akan memberikan kami mahkota kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada yang bertugas. Di depan ini tersedia roti dan anggur yang sebentar kita akan bersama-sama memakannya. Perjamuan kudus adalah anugerah terbesar yang Tuhan sudah menyatakan buat kita. Supaya kita boleh diselamatkan. Kita boleh menikmati akan anugerah Tuhan. Mati di atas bukit Golgota hanya untuk keampunan dosa kita. Sebentar kita nikmati itu. Kita ingat kan kematiannya. Anugerahnya begitu luar biasa. Nuh tidak pernah mengabaikan. Nuh taat kepada Tuhan. Dan Nuh diselamatkan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur. Anugerah-Mu besar buat kami, Tuhan. Kami boleh mendapatkan keselamatan karena Engkau beranugerah kepada kami. Kau anugerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati disalib, menebus kami yang hina ini, Tuhan. Manusia yang tidak ada nilainya di hadapan-Mu, tetapi Engkau jadikan berarti. Oleh karena darah daripada putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Bapa, sebentar kami makan tubuh dan darah-Mu. Kami dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Supaya kami juga beranugerah kepada orang lain. Mau memberikan hidup kami untuk dapat membawa mereka yang belum kenal Engkau. Ada banyak di luar, Tuhan. Saudara-saudara kami yang menjerit karena tidak mendapat anugerah, Tuhan. Biarlah kami boleh menghampiri mereka. Kami menghampiri saudara-saudara kami, tetangga kami, teman-teman sepermainan kami. Supaya kami boleh membagikan anugerah-Mu. Agar saudara kami diselamatkan juga. Seperti kami mendapatkan anugerah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus sebentar. Supaya kami mengingat anugerah Tuhan.
supaya kami pun beranugerah kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Dan sebentar kami akan makan tubuh dan darah. Layakkan kami Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan Pak Jul. Oh, ada siapa? Oh, Pak Haji saja. Kasihan Pak Jul. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu. Kalau pada saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kepada kami akan karyamu yang terbesar di dunia ini Tuhan. Kau telah rela berkorban, sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kalau sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu, kiranya Tuhan layakkan kami agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas bukit Golgota untuk ampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan, kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah di bawah
dosanya, sehingga umat dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu, dan suci selamanya. Sehingga ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu yang tidak sia-sia. Korban yang tuntas. Semua telah diterima oleh Bapa. Kami dikembalikan untuk bisa berhubungan dengan Bapa kembali. Kami disucikan, kami dikuduskan, dan kami dijadikannya anak, supaya kami boleh mendapatkan waris dari kerajaan sorga.
Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingat akan teman-teman kami di luar. Mereka belum mendapatkan anugerah kemurahan itu. Tuhan, Engkau memberikan anugerah ini buat kami, supaya kami pergi untuk menjadi penyambung lidah, supaya mereka bertobat, supaya Tuhan, kemurahan-Mu dapat disampaikan buat saudara-saudara kami di luar, Tuhan. Supaya ada keselamatan, dan banyak jiwa dibawa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus. Supaya ke depan kami tahu Tuhan, hidup ini tidak mudah. Hidup ini banyak gelonjak. Tapi kami tahu Engkau yang berserta dengan kami. Engkau yang berkemurahan itu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah saat ini, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang sudah kami terima melalui pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan studi kami. Kami tahu Tuhan dan kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada Engkau, dan kami hanya mengembalikan sebagian kecil saja. Tuhan, ajari kami untuk memberikan bukan karena terpaksa dan juga bukan karena kebiasaan saja, tetapi biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Bapa dalam surga, Engkau berkati akan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang di luar sana, bahkan orang di tempat ini, mengenal kasih Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian sukacita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Angkatlah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan
Terima kasih Tuhan, kami bawa yang menjadi milik-Mu kembali kepadamu. Dan kami persembahkan korban syukur kami kepadamu, supaya di dalam rumah-Mu ada makanan yang cukup, sehingga operasional gereja dapat ditutupi. Kami berterima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan berkati, yang Tuhan sudah penyertai di dalam pekerjaan yang dikerjakannya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk itu semua. Bapak, kami berdoa untuk semua orang tua kami Tuhan, yang sudah bekerja, yang sudah berjerih payah, berusaha untuk memelihara keluarga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami anak-anaknya terpelihara dengan baik. Kami bersyukur untuk orang tua kami Tuhan, ayah ibu yang sudah bekerja dengan keras mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang juga kuat, dengan pikiran dan hikmat dari Tuhan, serta kesabaran yang dari Tuhan, menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. Biar Tuhan berikan kepada orang tua kami. Kami juga Tuhan, orang tua, kami bersyukur untuk anak-anak kami. Anak-anak kami bekerja dengan baik. Apa yang jadi milik-Mu dikembalikannya kepadamu. Mereka berkorban buat pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang memelihara keluarganya dengan baik, yang menjaga keluarganya dengan baik. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu karena anak-anak kami, ingat kami orang tuanya, sehingga anak-anak kami mengumpulkan akan berkat buat kami orang tuanya, supaya boleh tercukupi hidup kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya boleh diberikan kesabaran dan juga Tuhan hikmat dan akal budi mengatasi setiap masalah yang dihadapinya. Kami juga berdoa buat kami yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke pernikahan, untuk masuk Tuhan, untuk bisa berkeluarga. Terima kasih Engkau buka jalan buat kami, supaya kami bisa bekerja. Tolong Tuhan, supaya kami juga boleh memikirkan bagaimana supaya kami bisa mendapatkan rumah untuk tinggal kelak. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Karena kami tahu Tuhan, apa yang menjadi janji-Mu, setiap apa yang menjadi milik-Mu kami kembalikan kepadamu. Engkau melimpahi kami. Bukan karena kami ingin diberkati, tapi karena Engkau Tuhan yang berjanji memberikannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Cukupkan akan kebutuhan anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kami yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan.
Kami dalam pekerjaan mengalami Tuhan masalah, tolong Tuhan buka jalan supaya ada pekerjaan yang dapat kami kerjakan lagi. Tuhan, bukakan pintu berkat-Mu buat kami supaya kami boleh tetap memeliharakan keluarga dengan baik. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan Tuhan, supaya ada pekerjaan yang dapat kami lakukan. Kami tahu Engkau yang mendengarkan kami. Bukakanlah Tuhan pintu-pintu berkat-Mu buat kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami sangat menanti-nantikan apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk mengatasi keadaan saat ini Tuhan. Supaya ekonomi bisa bergulir dengan baik. Di tengah-tengah keadaan daripada cuaca yang tidak baik. Kami tahu Tuhan, Kau menolong, mengatur semuanya. Karena alam ciptaan-Mu baik adanya. Oleh karena itu tolong Tuhan, supaya cuaca dapat dikembalikan. Supaya Tuhan menolong. Supaya cuaca ini boleh menolong kepada para petani dan juga pengusaha pertanian. Boleh berusaha dengan baik lagi. Dan tolong Tuhan, iklim usaha saat ini, supaya boleh bergerak lagi dengan baik. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat buat pemimpin bangsa. Supaya berani mengambil satu keputusan yang tepat. Supaya para pemimpin tidak mengambil kesempatan untuk korupsi. Tolong supaya mereka takut korupsi itu. Supaya rakyat dapat tertolong. Kami percaya Tuhan menolong. Supaya bangsa ini bisa bangkit. Dan ekonominya dapat diatasi kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong. Tuhan menguatkan. Dan Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.